Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham yang akan kita lihat ya. Di sini saya buat video ini atau analisis ini di jam 10.27 ya, atau setengah 11, di mana market sedang open ya. Oke, jadi yang saham pertama yang akan kita lihat adalah saham PTBA. Karena masih di sini bisa kita lihat dari Google Trend, ini dari 4 jam terakhir dia menjadi perbincangan yang paling tinggi ya permintaannya. Dari PTBA ada Antam, Telkom, dan Adro. Oke, kita ulas dulu saham PTBA ini. Oke, PTBA ini cukup bisa dibilang cukup memprihatinkan ya, dimana dia kemarin di ex-date-nya di tanggal 26 Juni kemarin dan ditutup di tanggal 23 Juni yaitu di hari Jumat. Dia dimana dia minus 2% dan closingnya di harga berapa ini? Closing di harga 3.700 dan kemudian opennya di hari Seninnya di tanggal 20 berapa ini? 26 Juni dia open langsung di harga 3.000 berapa tadi tuh? Di harga 3.150 dan kemudian diikuti di tanggal 27-nya dia juga langsung gap down lagi atau open di harga 2.680 dan closingnya juga di harga 2.680. Nah, jadi sini agak cukup riskan ya kalau kita melihat dari pola sebelumnya. Kita lihat ini ada resisten di sini, ada resisten. Kita akan hubungkan aja apakah dia sudah di bawah resisten atau ternyata harga saat ini terhalang di area resisten ini. Coba kita lihat di sini, kita buat area. Sini kita hubungkan. Oh, ternyata harga saat ini berada di bawah area resisten ini ya. Berarti otomatis dia untuk saham PTBA ini harus melewatin area resisten ini baru dia bisa dibilang kondisinya kembali pulih ya. Oke, untuk saat ini jadi untuk yang belum punya saham PTBA ini ada baiknya ya jangan masuk dulu, kita tunggu dulu pergerakan saham PTBA ini seperti apa ke depannya. Karena kalau kita lihat dari tren jangka panjangnya seperti ini ya. Ini saya akan gunakan time frame yang lebih besar. Kita gunakan mingguan aja biar kelihatan jelas. Nah, di sini adalah garis trendline supportnya. Di sini sentuhan pertama, sentuhan kedua, dan kemungkinan nanti ada kemungkinan terburuknya bisa aja dia nanti malah ambles turun sampai ke sini baru dia mantul lagi ke atas ini. Nah, jadi untuk yang belum punya saham PTBA ini kita pantau aja dulu pergerakan dia akan kemana ya. Dan yang untuk masih punya saham PTBA ini ya saya harap ini bisa bilang saham yang bagus ya. Jadi kalau mau di hold terus pun juga nggak masalah karena dia rutin bagi dividen dan bisa dibilang perusahaannya juga perusahaan yang bagus. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan melihat saham Antam. Oke. Nah, saham Antam ini berbeda dengan saham PTBA tadi. Kalau PTBA tadi terlihat jelas dia polanya sedang downtrend. Tapi kalau untuk Antam ini dia terlihat polanya di sini bisa dibilang sideways ya. Dimana garis MA50 dan MA200-nya bisa dibilang berjalan seiringan atau mendatar ya. Walaupun di sini MA50-nya berada di bawah MA200-nya, tapi bisa dibilang dia pergerakannya stabil ya seperti ini. Oke, kita akan buat garis bantunya dulu. Di sini kita akan tarik garis supportnya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kemungkinan untuk saham Antam ini nanti pergerakannya akan seperti ini. Dia akan mengikuti garis supportnya ini dan kemudian kembali ke atas ini ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk yang masih punya saham Antam ini bisa dibilang masih cukup aman ya, dimana dia pola pergerakan masih sideways. Dan di sini juga kalau kita lihat semakin lama supportnya juga semakin meninggi ya. Di sini support pertama, sentuhan pertamanya, kemudian di sini ada sentuhan keduanya walaupun agak tembus, tapi di sini false breakout ya, jadi nggak jadi tembus di sini dan kemudian dia naik lagi dan kemudian tertahan di sini dan kemudian dia kembali naik lagi. Di sini juga hampir tersentuh ya di tanggal 26 Juni, di sini hampir tersentuh dan kemudian dia kembali naik lagi. Jadi masih aman untuk kita hold yang masih punya, dan kalau yang masih belum punya coba kita lihat dari risk rewardnya dari harga saat ini ya.
Oke, kita tarik aja harga saat ini dan kemudian kita kasih batasan cut loss kita di bawah garis support trendline-nya ini di harga 1930. Dan untuk target kita terdekatnya kita buat aja di resisten yang ini dulu ya. Oke, di sini di harga 2150, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, pernah tersentuh 2 kali di sini pertama dan kemudian disentuh lagi dan kemudian lanjut turun. Oke, jadi target awal kita adalah di harga 2150. Kalau kita masuk di harga 2000 dan batasan cut loss kita di harga 1930, persentasi cut loss kita adalah 3,50%. Dan kemudian kalau seumpama dia naik dan kemudian menyentuh target yang kita tentukan tadi di harga 2150, kita akan mengantongi profit sebesar 7,50%. Oke, ini bukan ajakan beli atau ajakan jual ya, jadi semua ada di tangan kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham Telkom. Oke, saham Telkom ini kalau kita lihat di sini untuk garis EMA 50-nya kemarin sudah terjadi yang namanya golden cross ya. Di sini sudah garis EMA 50-nya sudah memotong ke atas garis EMA 200-nya yang warna merah ini, menandakan dia akan ada pemulihan atau pembalikan dari fase downtrendnya ini. Di sini dia downtrend dan kemudian dia kembali naik lagi dan sudah terjadi yang namanya golden cross di sini dari garis EMA-nya. Akan tetapi ternyata dia sini membentuk golden cross kembali ya dari saham Telkom ini. Nah, di sini jadi di sini terbentuk yang namanya dead cross, maaf, bukan golden cross. Jadi golden cross itu kalau EMA 50 memotong ke atas, tapi kalau dead cross itu EMA 50 memotong ke bawah, menandakan dia kembali memasuki fase downtrendnya. Oke, jadi di sini dia nggak jadi uptrend ya. Nah, dan kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, di sini ada area ya. Area ini adalah di mana sebelumnya di sini ada area resisten sebelumnya di sini. Saya tandain aja. Resisten sempat menghalangi di sini ya, tertahan dan turun dan akhirnya di breakout, dan kemudian di sini dia menjadi area support. Ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah menjadi area support selanjutnya ya. Nah, di sini. Dan kemudian di sini dia kemarin sempat di breakdown lagi, dijebol, dan kemudian dia sempat di breakout lagi dan kemudian di sini dijebol kembali dan kemudian di breakout lagi dan kemudian masih tertahan di sini ya, tertahan di sini dan kemudian dia naik terus, dan akhirnya kondisi saat ini ternyata dia sudah opennya sudah di bawah area ini. Jadi bisa dibilang yang harusnya ini menjadi area ini, saya tandain aja ya. Area ini yang warna ungu ini harusnya dia menjadi support selanjutnya, tapi ditembus ke bawah dan sekarang berarti fungsinya menjadi area resisten. Harusnya yang punya saham Telkom ini, untuk yang membeli saham Telkom ini untuk jangka pendek atau cuma untuk trading, harusnya sudah di cut loss ya. Tapi kalau untuk yang tradingnya jangka panjang atau untuk membeli saham Telkom ini untuk jangka panjang, ya masih aman aja untuk di hold terus. Nah, targetnya kemungkinan Telkomnya akan kemana? Telkom tuh ada kemungkinan dia akan ke area sini ya, di harga 3.600, sama seperti sebelumnya ketika dia nge-breakdown dan kemudian dia menyentuh area ini dan kemudian dia kembali naik lagi. Oke, jadi seperti itu. Untuk kedepannya Telkom ada kemungkinan dia akan menyentuh harga 3.600-an. Itu kemungkinan terburuknya, tapi kalau kemungkinan terbaiknya bisa jadi ini jadi false breakdown dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas area sini ya. Oke, jadi untuk yang belum punya saham Telkom ini, kita tunggu aja dulu, kita awasi dulu aja. Kita tunggu dia kembali ke atas area sini ya, ke atas harga 3.880-an. Kalau dia masih di bawah harga 3.880, jangan ambil dulu. Oke, jangan ambil resiko ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Adro. Nah, saham Adro ini lebih lebih jelas, bisa dibilang lebih dari 3 saham sebelumnya sudah kita analisis. Ini lebih mengkhawatirkan ya, dimana dia bisa dibilang downtrendnya cukup kuat di sini, dimana dia terbentuk di sini yang namanya dead cross, yang EMA 50 memotong ke bawah EMA 200, dan kemudian di sini candle-candlenya konsisten berada di bawah garis EMA 50, dan kemudian kalau kita lihat jaraknya sendiri, ini EMA 50 dan EMA 200 nya sekitar 15% ya, bisa dibilang cukup jauh ya, atau cukup berjarak garisnya ini. Nah, disitu menandakan bahwa
pola downtrendnya saham Adro ini bisa dibilang cukup kuat ya. Nah, seperti pola-pola sebelumnya ya, di sini ya EMA 50 berada di bawah EMA 200 dan candle-candle berada di bawah EMA 50-nya, dan dia kemungkinan merosot sampai di harga 500-an ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham saham Adro ini ya tergantung kalian kembali ke mindset awal ya, atau tujuan awal. Kalau ketika kalian membeli saham ini tujuannya untuk apa? Untuk investasi jangka panjang atau untuk trading? Kalau untuk trading harusnya sudah mengamankan aset saat ini ya, dimana dia bisa dibilang sudah memasuki atau sedang memasuki fase downtrendnya. Oke, seperti ini kalau kita lihat. Nah, ini saya hubungkan ya dari area sebelumnya, di mana ini ada area resisten, dan kemudian ketika resisten di breakout di sini sempat terjadi pantulan, dan resisten sebelumnya yang sudah di breakout berubah fungsi menjadi area support selanjutnya, dan kemudian dia kemarin menyentuh area sini dan kemudian dia kembali naik lagi. Oke, jadi kemungkinan ini adalah area supportnya yang baru, dan ini adalah area resistennya yang baru ya, di harga 2580 area resistennya, dan supportnya adalah di harga 2130. Jadi harga saat ini dia sedang berada di tengah-tengah ya untuk saham Adro ini. Jadi untuk saran saya untuk kalian yang mau masuk, tunggu aja saham Adro ini berada di harga area 1965 dan di harga 2130. Untuk saat ini bisa bilang di tengah-tengah, jangan dulu ya. Karena apa? Risk reward kita kurang bagus ya di sini. Oke, di sini kalau kita cut loss-nya di sini dan target resisten kita di sini itu bisa dibilang seperti ini. Jadi kalau kita harus cut loss, kita harus merelakan 17,80%, dan kalaupun dia naik kita hanya mendapatkan 9,32%, walaupun itu ya sudah lumayan banyak sih. Tapi itu kalau kita mendapatkan profit. Tapi kalau seumpama kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan 17%-an ini ya. Jadi berbahaya. Jadi tunggu aja dia turun ke area sini ke harga 2130, atau kita tunggu dia berhasil nge-breakout harga 2660 ini. Seperti itu ya. Dan lebih bagus lagi kalau dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi 4 saham ini sudah kita analisis dengan simple. Tadi ada saham PTBA sudah, Antam sudah, Telkom sudah, dan Adro sudah. Jadi kebanyakan kita saya simpulkan ada baiknya kita awasi dulu pergerakannya seperti apa saham-saham ini ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.